Maka sahabat rukyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan surah Al-Ikhlas ini setiap selesai salat, ketika kita benar-benar butuh sesuatu yang sangat mendesak, khususnya ya materi, harta atau uang, atau ada cicilan atau ada hutang kita, maka kita berusaha mengamalkan ijazah amalan ini yang telah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Rukyah Assalam Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab Kaifa Takunu Ganiyan, cara cepat kaya, yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi Alaidurus, ketika beliau menukil atau menyampaikan di antara khasiat atau keutamaan mengamalkan surah Al-Ikhlas sekaligus mengamalkan doa ini yang menjadi amalan para ulama-ulama salaf, sehingga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, melampangkan rezeki-rezeki mereka. Jadi teman-teman sekalian, ada satu doa yang diijazahkan oleh beliau kepada kita semua, bahwa dengan membaca doa ini, pada saat kita membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta yang berlimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta tanpa lelah, tanpa usaha, tanpa bekerja. Kalau dipikir-pikir, ini tidak masuk akal. Tapi itulah makna kum fayakun. Nah, beliau mengatakan bahwa di antara keutamaan, khasiat, keajaiban, rahasia daripada membaca surah Al-Ikhlas, surah ini termasuk sebab terkuat untuk mengundang datangnya rezeki. Sebagaimana diriwayatkan di dalam salah satu hadis yang sangat populer dari Jarir ibnu Abdillah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli zalikal manzil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas ketika masuk ke dalam rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ini diantara satu keistimewaan membaca surah Al-Ikhlas khusus ketika kita masuk ke dalam rumah. Kemudian di hadis lain teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sahal bin Sa'ad bercerita, ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengadukan kefakiran dan rezeki yang sempit yang menerpa kehidupannya dan kehidupan keluarganya selama ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu masuk ke dalam rumahmu, ucapkanlah salam, baik di dalamnya ada orang atau tidak. Lalu ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas satu kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu cara untuk mendatangkan rezeki dengan mudah dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kita masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi salihim, lalu membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu sahabat itu mengamalkan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepadanya sampai kebutuhan tetangga dan kerabatnya pun ikut terpenuhi. Subhanallah. Jadi semua keluarganya Allah penuhi kebutuhannya, demikian pula tetangga-tetangganya. Masya Allah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain juga disampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surata qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatal faqru an ahli zalikal manzil wal jiran." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas kala masuk ke dalam rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan kepakiran dari penghuni rumah itu dan para tetangganya. Ini diantara keutamaan membaca surah Ikhlas ketika kita masuk ke dalam rumah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang, doa apa yang dibaca para salafus saleh sehingga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya tanpa kerja, tanpa lelah dan tanpa usaha? Wa minal ma'suri anis salafi hasad doa. Dan doa yang diucapkan oleh para salaf yaitu Allahumma rzuqni fil baladi bainal ahli wal waladi min gairi kadin wala nakadin bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berilah aku rezeki di kotaku, di antara istri dan anakku, tanpa susah payah dan kesulitan, dengan kebenaran. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Inilah salah satu amalan khusus daripada ulama-ulama salaf ketika meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca doa ini, Allahumma rzuqni fil baladi bainal ahli wal waladi min ghairi kadin wala nakadim bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sahabat rukyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan surah Al-Ikhlas ini setiap selesai salat, ketika kita benar-benar butuh sesuatu yang sangat mendesak, khususnya ya materi, harta atau uang, atau ada cicilan atau ada hutang kita, maka kita berusaha mengamalkan ijazah amalan ini yang telah beliau Habib Muhammad bin Alawi Alaidrus mengijazahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di dalam mengamalkan amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.